Tadi isu yang ketiga apa, Bang? Isu yang ketiga, Yang data EHC, yang ini ya, yang bocor. Data EHC. yaitu data masyarakat yang sudah COVID tapi bocor. Gimana tuh tadi tulisannya? Yang di link Oh, bayiin. data EHC. NCT Hmm. itu aplikasi buat COVID itu dulu. H, H ya. Nah, dari tiga isu ini, menurut teman-teman, isu mana nih yang mau kita ambil? Ini berarti dia pakai analisisnya tuh 5W1H ya. Mbak Iin suaranya, suaranya, iya. Oke, Mbak Iin bentar, suaranya bentar. hilang. Bentar, aku ganti pakai ini aja deh, paketan. Ini Kalau cek suaraku patah-patah nggak? ada aman. Oke, jadi kita kan ada tiga isu nih. Hmm. Kira-kira yang udah kita diskusiin tadi, kira-kira mau ambil isu yang mana? Ini analisisnya berarti tadi pakai 5W1H sama yang apa tadi? Empat pilar, Empat pilar. empat pilar literasi digital. Coba Kak Empat kirimin dong pilar. itunya, screenshot 4 pilarnya di grup. Oh, iya. Kalau nggak mau ditulis di sini aja sekalian. Empat pilarnya apa aja? Boleh. Ada. Apa aja tadi Mbak Rahma? Empat. Ini aku nggak tahu ya kalau kan aku share screen. Tapi nanti rekordannya tuh entah layarku doang atau ada yang foto kita-kita video kita. Kayaknya ada namanya deh. Nanti kalau Oh, ada misalnya ya? kita ngobrol, ya biasanya ada sih, Oh, walaupun dia share screen harusnya oke, oke. ya. Empat pilarnya tadi apa aja? Bentar ya. Mbak Iin ku tulis di chat ya. Iya, boleh. Udah.
digital skill, digital culture, digital ethnic, digital safety. Kalau dilihat dari kalau dilihat dari apa namanya isu terkini, mungkin yang bisa masuk itu di isu yang pertama. Cuma kita akan cari isu di mana banyak insight yang lebih banyak insight yang kita dapat gitu. Kalau menurut aku ya, kalau menurut teman-teman terkait dengan analisis ini tadi 5W1H sama 4 pilar literasi digital, menurut teman-teman lebih banyak insight tuh yang isu mana? Sama isu itu dibuat polling gimana, Bu? Kenapa Mbak Tasya? Itu kan pemilihan 3 isu itu dibuat polling gimana? Oh, dibuat Boleh, polling boleh. 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 Polling dari grup aja ya, lebih mudah. Resen Iya, resen boleh. aja. Yang satu siapa tangan gitu aja. Oh iya gitu. Ya udah gitu, Resen. Kalau mungkin aku yang dari isu pertama ini terkait dengan yang 5W1H-nya nanti mungkin bisa kalau yang WOT, WOT itu fenomena ajakan perubahan foto profil menjadi warna pink dan hijau di Instagram itu sebagai bentuk solidaritas, keprihatinan, atau proses digital terhadap kebijakan pemerintah atau DPR. Terus kalau untuk punya siapa, itu pelakunya masyarakat umum, komunitas digital, aktivis, atau kelompok kepentingan yang mengganggu media sosial. Terus when-nya kapan itu aksi muncul dalam konteks meningkatnya isu sosial politik atau kebijakan publik yang dianggap bermasalah. Ini kan lagi hot news tuh. Terus kalau untuk di mana, mengapa dan bagaimana belum belum ini sih belum dapat insight lagi. Mungkin dari teman-teman dari 3 isu ini ada yang mau ditambahin? Izin Mbak Iin, izin terkait untuk isu yang nomor 2 ini yang BSSN 3908 URL instansi kasus ini nggak dari tahun lalu ya. Jadi sampai sekarang pun yang menjadi apa namanya yang harusnya menjadi konsen pemerintah kita karena memang banyak masyarakat kita yang masih bergantung sama judi online dan sampai saat ini pun banyak apa namanya belas pesan yang masuk ke saya pribadi juga banyak tentang itu iklan-iklan judi online yang menurut kita ya itu salah satu yang harus diberantas karena memang banyak podcast yang membahas bagaimana duit yang harusnya berputar di masyarakat tapi malah dijudiin gitu. Cukup prihatin sih sebetulnya gitu apalagi melihat ini instansi pemerintah gitu ya yang harusnya punya apa namanya punya eh, ketat dalam sesuatu yang diinfokan tapi bisa disisipi sama judi-judi online gitu itu kan sangat disayangkan ya karena memang pemerintah yang harusnya di mana memberikan contoh tapi eh, hal-hal yang harusnya bisa diambil tindakan lebih awal tapi disusupin nih gitu
Karena kan ya kita sebagai masyarakat umum pasti melihat profile atau mencari kan, oh kok ini nih di depan, gitu aja sih. Terima kasih. Oke, Izin karena kan kalau untuk ya. isu yang saya ambil itu tentang data EHAC milik 1,3 juta pengguna dilaporkan bocor itu saya ambil karena ini menurut saya penting bagi pengguna aplikasi tersebut karena yang masuk dalam aplikasi tersebut itu adalah data-data pribadi yang dimana apabila terjadi kebocoran atau hacking dari seseorang mau mau di dalam negeri ataupun luar negeri, data pribadi itu sangat penting apabila di zaman sekarang itu bisa data pribadi itu digunakan untuk pinjaman online atau yang lainnya seperti kasus tersebut untuk 5W1H-nya udah saya bikin juga tentang Oke. kasus ini. Untuk kuatnya, what atau apa dalam kasus aplikasi EHC ini terjadi dugaan kebocoran data pribadi penggunaan aplikasi elektronik Health Alert Card milik Kementerian Kesehatan. Data tersebut dikabarkan bisa diakses publik dan diperjualkan secara online. Siapa yang terlibat? Untuk yang terlibat dalam kasus isu ini yaitu masyarakat, Kementerian Kesehatan, Badan Siber dan Sandi Negara, Kepolisian, Bareskrim Cyber Polri, dan VPN Mentor. Kapan terjadi dalam isu ini? Dugaan kebocoran ditemukan sekitar oleh VPN Mentor itu bulan Juli tahun 2021. Namun pada September 2021, Polri dan Kemenkes langsung menindaklanjuti kasus tersebut. Untuk where atau di mana kejadiannya, kebocoran terjadi pada server aplikasi EHAC yang dikelola Kementerian Kesehatan Indonesia. Dugaan kebocoran diketahui dari peneliti keamanan internasional atau PVN Mentor. Why? Mengapa bisa terjadi? Dugaan kebocoran muncul karena sistem aplikasi EHAC lama dinilai lemah dan tidak tertutup rapat. Namun hasil investigasi resmi menyatakan ada eksploitasi atau pencurian data meskipun potensi kerentanannya memang ada. Untuk satu haknya yaitu how bagaimana prosesnya. VPN Mentor menemukan potensi kerentanan aplikasi EHAC dan melaporkannya. Pihak Kemenkes awalnya tidak merespon cepat, kemudian BSSN turun tangan, server lama atau nge-lag gitu. Polisi melakukan investigasi forensik digital. Hasil investigasi menyatakan ada data pengguna yang benar-benar diambil atau dieksploitasi, namun masih bisa eh, diamankan oleh pihak Cyber Polri dan Kemenkes. Terus aplikasi EHC juga diupdate, akhirnya diintegrasikan aplikasi yang sering kita dengar waktu zaman COVID itu ke Peduli Lindungi agar lebih aman dan terpusat. Dalam kasus ini, Oh iya, EHC memperlihatkan benar. pentingnya keamanan siber pada aplikasi pemerintahan. Ya itu aja sih yang bisa saya sampaikan mengapa untuk isu tersebut bisa diambil. Terima kasih, teman-teman. Oke, itu yang untuk isu ketiga ya. Yang terkait dengan 4 pilar literasi digital, ada yang punya pandangan mungkin dari 3 isu ini. Jadi nanti kita bisa Aku izin ya. ambil mana. Oke, Aku boleh. izin menyampaikan pendapat yang isu pertama yang perubahan foto profile, yang ajakan perubahan foto profile tentang 4 pilar literasi digitalnya. Yang pertama, digital terkait digital skillnya yaitu eh, yang positif
masyarakat mampu memanfaatkan platform digital untuk menyuarakan aspirasi. Untuk ancamannya, jika literasi rendah, banyak yang ikut tren tanpa memahami substansi isu sehingga rawan dimanfaatkan pihak tertentu untuk agenda politik. Yang kedua, digital kultur atau budaya digital. Yang positifnya, terbentuk budaya solidaritas dan partisipasi publik dalam isu kebangsaan. Untuk ancaman, bisa menciptakan chamber atau ruang gema yang hanya menampilkan satu sisi narasi, sehingga memperuncing polarisasi dan menurunkan kepercayaan pada pemerintah. Yang ketiga, digital ethics atau etika digital. Untuk yang positif, aksi ini dapat menjadi contoh protes damai di ruang digital. Untuk ancamannya, jika dilakukan dengan ujaran kebencian atau hoax, aksi simbolik bisa berubah menjadi kampanye negatif yang merusak citra lembaga negara dan memicu konflik horizontal. Yang terakhir, digital safety atau keamanan digital. Untuk positifnya, kesadaran kolektif terhadap isu sosial dapat menguatkan jejaring masyarakat sipil, dan untuk ancamannya itu tersendiri, data pribadi penggunaan bisa terekspos melalui manipulasi atau penyalahgunaan kampanye digital. Selain itu, pemerintah menghadapi risiko serangan opini yang berlebihan. Itu saja sih. Terima kasih kesempatannya, teman-teman. Oke, atau itu yang dari itu ya berarti isu pertama ya? Ya, itu yang isu pertama, yang ajakan perubahan foto profil. Oke. Atau ada yang mau ada pandangan lain? Enaknya mau ambil isu yang mana nih guys? Kayaknya di polling aja deh, Mbak Ya, Tin. di polling Boleh aja Mau untuk menyampaikan Jadi pengambilan biar isu inti. Iya boleh Mbak Tasya. Mbak Tasya. yang itu 4 pilar isu dari yang judi online. Potensi ancaman digitalisasi pemerintah ditinjau dari 4 pilar digital. Yang pertama, digital skill percakapan digital. Positifnya, pemerintah dan masyarakat bisa menggunakan teknologi untuk melacak, memblokir, dan melaporkan situs judi online. Ancamannya, rendahnya percakapan digital masyarakat membuat banyak yang mudah ditipu. Digital kulturnya yang kedua, positifnya literasi digital dapat mendorong budaya internet sehat menjauhi praktik ilegal. Ancamannya, judi online dapat membentuk budaya instan, konsumtif, dan merusak nilai moral masyarakat. Yang ketiga, etika digital (ASN). Positifnya, ASN dan masyarakat dapat menjadikan etika digital sebagai pedoman untuk tidak menyalahgunakan ruang siber. Ancamannya, judi online mencederai etika ASN. Yang keempat, digital safety, keamanan digital. Positifnya, pemanfaatan sistem keamanan siber dapat melindungi masyarakat dari paparan judi online. Ancamannya, situs judi online rawan menyusukan malware, pencurian data pribadi. Itu yang isu kedua, 4 pilar isu kedua. Oke. Ini benar kata Bang Steve aja, apa kita polling aja kali ya dari 3 isu ini nanti mau ambil yang mana? Ya, betul. betulin biar bisa kita bahas secara mendalam nanti kalau udah ditentukan. Iya. Aku bikin polling di grup WA aja, Bang. Iya, di WA aja, Mbak. Lanjut. Yang pertama isu ajakan perubahan foto profil. Yang kedua berarti instansi pemerintah judi online. Yang ketiga kebocoran data informasi. Udah boleh di polling ya guys.
3, 1, 4, satu lagi. Oke. Berarti yang kita hasil pollingnya 4 suara di yang isu kedua, 1 suara di isu yang ketiga. Berarti kita ambil isu yang kedua ini ya. Setuju. Oke. Judulnya teman-teman boleh sekalian, ini kan di Google Doc, boleh nih sekalian kita kerjain bareng-bareng. Oke, boleh. Identifikasi isu. Ya, teman-teman ini kan udah ada form buat kita kerjain isu yang kita ambil tadi jadinya isu yang kedua. Jadi nanti teman-teman bisa buat kita kerjain bareng-bareng di satu tempat ini ya. Jadi untuk diskusi, mungkin diskusi buat penentuan isu cukup di sini aja. Gimana menurut teman-teman? Ya boleh nanti Boleh. kita sempurnakan di Dilanjut di Google Drive aja, Bu. keyword. Oke. Ya mungkin itu aja ya. Boleh dilanjut. Terima kasih semua. Terima kasih, Terima Bu. kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.